guys, pasti kalian nggak sih nih dengan topik pemindahan ibu kota negara Indonesia yang sedang ramai nih akhir-akhir ini. Tapi tau nggak sih kamu kalau misalnya pemindahan ibu kota negara ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di salah satu negara lain di Asia Tenggara loh. Nah, salah satu pemindahan ibu kotanya itu pernah dilakukan oleh Myanmar pada tahun 2005 dengan cara memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw. Seperti yang bisa kamu lihat di video, pemindahan ibu kota Myanmar pertama kali diumumkan pada 7 November dalam konferensi singkat oleh Menteri Informasi Myanmar, Kyaw San. Nah, untuk alasan pemindahannya memang beragam, akan tetapi alasan utamanya itu Naypyidaw ini posisinya lebih strategis berada di tengah Myanmar. Selain itu, di Yangon sendiri juga terjadi urbanisasi sehingga menyebabkan Yangon jadi kota yang padat dan terjadi perebutan wilayah di kota tersebut sehingga menimbulkan tekanan tersendiri di Yangon. Di Asia Tenggara lainnya, pemindahan ibu kota juga terjadi seperti di Indonesia yang narasinya dimulai pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nah, pemindahan ibu kota negara ini sudah tertuang dalam Undang-Undang IKN sebagai landasan ibu kota baru. Undang-undang ini tentu akan menjadi dasar dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota baru Indonesia nantinya. Ibu kota yang baru ini udah dinamakan Nusantara dan juga istananya sudah dipamerkan oleh selaku arsitekturnya namanya Nyoman Nuarta. Dan ibu kota yang di Kalimantan ini juga udah udah mengambil tema namanya Sustainable Green Building atau menggabungkan tema inklusif hijau dan juga sustainable itu sendiri. Dan apa sih tujuannya dari Sustainable Green Building itu? Tujuannya itu untuk kayak bedain aja dari ibu kota kita yang lama yang penuh sama polusi dan juga rawan banjir. Jadi sekarang tuh pengennya lebih kayak go green gitu deh pemerintahan kita. Dasar untuk pembentukan ibu kota negara itu memang harus memperhatikan hukumnya, harus diperhatikan, aturannya harus diperhatikan. Proses pembangunan IKN itu tidak boleh tergesa-gesa dan harus memang fokus dan memperhatikan lingkungan, dampak lingkungan yang akan terjadi. Apakah akan malah menimbulkan dampak negatif ke masyarakat atau malah sebaliknya. Pemindahan ibu kota Myanmar pada tahun 2005 menunjukkan banyak reaksi, tetapi yang paling krusial adalah panggilan mengenai Naypyidaw yaitu Ghost Town. Hal ini dikarenakan kurangnya urbanisasi dari Yangon ke Naypyidaw. Nah, di sisi lain, pemindahan ibu kota di Myanmar menunjukkan dampak positif, yaitu penurunan intensitas polusi udara. Seperti data berikut. Pemindahan ibu kota Indonesia di lain hal dijanjikan untuk ramah lingkungan dan tetap mempertahankan fungsi hutan dengan konsep Forest City. Nah, di sini konsep Forest City itu mengandung beberapa prinsip, mulai dari prinsip konservasi sumber daya alam, terkoneksi dengan alam, pembangunan rendah karbon, ada juga prinsip pembangunan sumber daya air yang memadai, kemudian ada prinsip pembangunan terkendali atau anti-sprawl development, dan yang terakhir adalah prinsip community engagement atau pelibatan masyarakat, sehingga ibu kota negara ini jadi ramah lingkungan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Pemindahan ibu kota negara Indonesia ini worth it or not? Komen di bawah ya.